memancing. Nah, ketemu lagi dengan saya dan saat ini saya akan mereview dua buah reel yang termasuk ke dalam reel murah. Ya, sebenarnya ada banyak jenis reel yang harganya cukup murah, itu antara 20.000, 30.000 sampai 40.000 seperti itu. Cuman saya mengambil sampel dua buah reel yang harganya cukup murah dan kita akan melihat kalau reel murah itu apakah dia murahan atau sebenarnya dia berkualitas. Yuk, cekibrot. Ya, reel yang pertama yang saya punya ini adalah reel Audrey 200. Ini kalau di pasaran harganya antara 34.000 sampai 38.000-an lah, sekitar segitu. Kalau di pasaran, di toko online juga sekitar segitu. Ya, cukup murah untuk ukuran reel ya, dengan harga 34.000 sampai 38.000 kita sudah bisa dapat reel yang seperti ini. Dimana di sini dia sudah bonus dengan senarnya dan dia itu 5 ball bearing. Nah, ini di sini ada tulisannya 5 ball bearing. Waktu dulu awal saya hobi memancing, saya suka membeli reel murah seperti ini karena saya pikir dengan harga murah saya sudah bisa mendapatkan sebuah reel dan bisa untuk menarik ikan yang cukup besar. Tetapi kira-kira bisa nggak sih reel murah seperti ini untuk mengatasi ikan-ikan ukuran besar, ataupun kuat nggak sih reel seperti ini? Nah, yang pertama mari kita lihat dari sisi handle-nya. Dari sisi handle. Kalau kita lihat handle-nya di sini, ini belum power handle, masih handle yang sangat biasa dan dia terbuat dari plastik. Ya, dia terbuat dari plastik sehingga ketika nanti dia menarik beban yang cukup berat, maka di handle ini cukup riskan ya, cukup riskan untuk patah seperti itu. Ya, artinya dengan reel murah itu saya tidak bilang bahwa reel murah itu murahan. Ya, tetapi ya ada harga, memang ada rupa gitu. Kalau kita misalnya membeli reel murah seperti ini ya kita jangan berekspektasi untuk bisa menarik ikan yang besar dan lain sebagainya. Memang kalau kita hanya memancing di kolam yang biasa dengan ikan-ikan yang cukup ukuran yang cukup kecil gitu, reel seperti ini sudah sangat cukup menurut saya. Cuman kalau kita untuk di laut, untuk ukuran ikan yang lebih besar, saya bilang reel ini masih kurang seperti itu. Itu dari sisi handle-nya. Sekarang mari kita coba buka handle-nya ya. Nah, ini handle-nya masih plastik biasa seperti ini dan ini besi seperti ini. Ini ketika dia belum power handle dan ketika dia mendapat tarikan ikan yang cukup besar, maka dia hanya ditahan oleh ini penguncinya ini ya, sehingga dia tidak terlalu cukup kuat untuk menahan beban yang berat seperti itu. Nah, kita akan melihat gimana sih putaran dari reel ini ya. Saya akan mencoba memutar secara cepat, nanti Anda bisa melihat kira-kira halus nggak ya putarannya. Mari kita lihat. Ya, menurut saya cukup halus. Cuman ya memang ada kelemahannya. Kelemahannya adalah dari sisi spoolnya sini, dia spool plastik ya, sehingga spool plastik itu dia tidak sehalus, putarannya tidak sehalus apabila spoolnya itu dari aluminium atau dari besi. Berikutnya kita akan melihat dari sisi pengencangan yang di depan sini. Ya. Dari suaranya juga terdengar penguncinya ini terdengar kurang, apa ya istilahnya, kurang bisa mengunci secara kencang karena ya memang kelemahannya sekali lagi ini semua berbahan plastik, hanya ininya saja yang terbuat dari aluminium, lainnya selebihnya semuanya dari plastik, terbuat dari plastik. Ya, ini memang namanya saja reel murah, jadi ya ada harga ada rupa. Stop. Nah, berikutnya kita akan mendengarkan suara dari spool ini apabila dia mendapatkan tarikan dari ikan itu bagaimana.
Nah, kita akan mencoba mengendorkan pengencangnya dari depan sini. Kita mau mendengar suara tarikan uluran dari reel ini. Nah, yuk mari kita coba. Ya, itu tadi adalah suara tarikan dari spoolnya ini. Menurut saya cukup halus, cuman memang sekali lagi ya apa ya, agak kasar memang. Dia tidak sehalus apabila spoolnya ini terbuat dari aluminium atau dari besi. Ya memang tentunya reel murah memiliki kelemahan seperti itu. Tapi kalau hanya untuk menarik ikan-ikan yang kecil, saya rasa ini sudah cukup. Reel seharga seperti ini sudah cukup untuk mengatasinya. Ya, sedulur mancing, berikutnya saya punya reel murah yang kedua, yaitu Pioneer Nuklear tulisannya, Pioneer Nuclear NC 200. Nah, reel ini kalau di pasaran harganya sekitar 38.000 sampai dengan 40.000. Nah, kita bisa beli reel ini di toko-toko pancing ataupun di toko online yang ada. Nah, sekilas kalau kita lihat reel ini memang lebih bagus dari reel yang sebelumnya. Harganya berbeda 1.000-2.000, dan ini bahannya juga masih sama seperti reel sebelumnya. Ini semua terbuat dari plastik, mulai dari handle, spool, dan juga yang lainnya. Tetapi untuk spoolnya dia plastiknya lebih tebal dan lebih rapi. Nah, saya akan mereview reel yang kedua ini. Ya, yang pertama kita lihat dari sisi handle-nya. Nah, di sini kalau kita lihat untuk handle-nya ini, nih, handle-nya dia masih semua terbuat dari plastik dan belum power handle, dan juga penguncinya masih sama seperti tadi, pengunci putaran seperti biasa. Nah, kalau kita buka handle-nya, ya dalamnya sama seperti tadi. Ya, ini pengunci yang berbentuk seperti ini. Ya, ini untuk jenis-jenis handle seperti ini, dan ini belum power handle, memang memiliki kelemahan. Kelemahannya apabila dia mendapatkan tarikan ikan yang cukup besar, itu dia hanya ditahan oleh penguncinya ini, dan dia tidak terlalu kuat karena biasanya di sisi plastiknya sini dia akan kalah, atau biasanya dia akan mudah patah di bagian sini, mudah aus di bagian sini. Maka kalau bila memakai reel murah dan kita mendapatkan tarikan ikan yang cukup besar, kita perlu hati-hati dalam menarik handle-nya, karena supaya di sini, karena sini riskan sekali untuk patah. Itu dari sisi handle-nya. Ya, berikutnya kita melihat dari sisi pengunci depannya sini. Kalau kita putar, untuk reel Pioneer Nuclear ini dia tidak ada suaranya, tapi terdengar ya, ini full plastik, jadi sepertinya terkesan kurang kencang. Nah, sepertinya terkesan kurang kencang memang. Ya, namanya saja memang reel murah ya, jadi memang ini nggak kencang. Beda kalau kita misalnya beli reel yang mahal yang terbuat dari stainless ataupun dari besi, maka suara putarannya seperti krek-krek gitu, itu lebih kencang. Ya, berbeda dengan ini nggak ada suaranya. Nah, berikutnya sedulur-sedulur, kita akan mencoba memutar reel ini. Dia halus nggak ya kira-kira reel murah ini? Yuk kita coba putar ya. Nanti sedulur-sedulur semua bisa melihat untuk harga reel 30 ribuan seperti ini kira-kira sudah cukup layak atau enggak. Ya, menurut saya cukup halus, tapi memang tidak sehalus apabila spoolnya sini, bagian sininya terbuat dari stainless. Dia masih mengalami, istilahnya ada seret di sini ya, seret gitu, dan dia kurang lancar. Di putarannya kurang lancar ya, karena semuanya bahannya terbuat dari plastik. Ya, itu memang kelemahan dari reel murah, sedulur-sedulur semua. Sedulur-sedulur, sekarang kita coba apabila reel ini mendapatkan tarikan ikan seperti apa. Memang kalau
kita lihat di sini dia sudah mendapatkan bonus senar, tapi senar ini masih senar standar banget, senar yang jelek. Dan ini hanya LB-nya paling kecil lah, ini 8 LB, 10 LB seperti itu. Jadi kalau agen-agen sekalian terus justru semua membeli reel seperti ini sih, lebih baik senarnya diganti sendiri dengan yang sesuai dengan kriteria masing-masing. Karena kita coba kendorkan pengencangnya, kita mau mendengar suara tarikan dari reel. Mari kita coba. Ya, kalau kita dengar dari suaranya, memang masih kasar ya dibanding kalau dengan reel yang mahal. Cuman kalau dibanding reel yang sebelumnya tadi, ini jauh lebih baik gitu, karena suara ulurannya masih terdengar lebih jelas dan lebih halus gitu menurut saya. Nah, itu dari suara. Berikutnya dulu kita akan mencoba mengangkat beban, anggaplah ini nanti sebagai ikan, dan ini beratnya adalah 3 kilo ya. 3 kilo, dan nanti saya akan menarik dengan pancing ini dan menggunakan reel yang murah ini ya. Nah, kita menggunakan reel yang murah. Nah, seakan-akan kita mendapatkan ikan seberat 3 kilo. Kita coba gimana sih tarikannya dari reel ini. 3 kilo itu akan itu ikan, dan ini tanpa perlawanan. Kita mencoba dengan tarikan di reel ini kuat. Coba ya, ternyata cukup berat untuk memakai reel ini, dan senar bawaannya terputus. Untuk beban 3 kilo dia sudah terputus dan dia tidak kuat mengangkat beban 3 kilo. Nah, itu terbukti bahwa memang ini senar yang murahan. Dan untuk reelnya sendiri, untuk beban 3 kilo dia juga sudah apa istilahnya ya, sedikit kesusahan untuk mengangkatnya. Dan untuk handle-nya tadi cukup berat, karena saya harus berhati-hati karena takut patah juga di sini. Sedulur mancing, kesimpulannya dari reel murah yang tadi saya review, banyak sih sebenarnya jenis reel murah, cuman dari 2 yang tadi saya review ini, kesimpulannya memang kita nggak bisa berekspektasi tinggi ya untuk reel yang murah seperti ini. Artinya dengan reel seperti ini kita hanya bisa paling memancing untuk ikan-ikan kecil yang di bawah 1 kilo, atau mungkin hanya 1 kilo, sampai maksimal banget ya 2 kilo lah. Karena kalau tadi 3 kilo seperti yang kita tes, itu handle-nya sendiri sudah sangat berat untuk mengangkatnya dan rawan sekali untuk patah seperti itu. Nah, maka saya tidak bilang reel murah itu murahan, tetapi memang sesuai dengan harganya. Artinya reel murah ya memang kualitasnya apa adanya, dan untuk ikan yang kecil-kecil, untuk kebutuhan yang kecil-kecil. Untuk kebutuhan memancing yang lebih besar, yang kita di laut dan sebagainya, saya sarankan jangan membeli reel seperti ini, tapi membeli yang lebih mahal dan lebih berkualitas ya. Kalau kita hanya mencari kesenangan untuk mancing di kolam ikan-ikan kecil seperti itu, reel seperti ini sudah sangat cukup menurut saya. Jadi itu kesimpulannya dari review saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan salam memancing.